Duo Gen Z kakak beradik Indigo ini ditanya capres yang akan menang. Jawabannya, mohon izin menanggapi Nenggelis dan mohon state juga host. Ini bukan tentang pilpresnya yang ingin saya tanggapi, tapi tentang ilmu terawangnya, katanya Indigonya. Host bertanya, siapa yang akan menang menurut penerawangan si Teteh yang tadi. Lalu dengan singkat si Teteh menjawab, yang akan menang adalah Anies Baswedan. Tapi kalau tidak dicurangi bla 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 bla. Maka tanggapan saya begini, mestinya kalau itu dengan penglihatan batin, terserah klaimnya kasyaf kah, idraku ainil basiroh kah, mestinya ke hasil ke ujung, nggak berbicara teknis, nggak berbicara proses. Sekarang kita akan komparasi ya dengan sama-sama kitab dobol juga, kitab dukun juga. Namanya Abu Ma'syar Al-Falaki. Di dalam kitab Abu Ma'syar Al-Falaki itu ada bab namanya fi hisabil ghalib wal maghlub, menghitung menang dan yang ghalib wal maghlub, menang dan yang kalah. Itu di dalam Abu Ma'syar itu tidak menghitung, tidak membaca proses teknis, tapi membaca hasilnya saja. Hasilnya siapa menang? Di dalam versi Abu Ma'syar yang menang Anies juga, berarti sama dengan yang si perempuan tadi. Namun perbedaannya apa antara Abu Ma'syar dengan terawangan tadi? Abu Ma'syar tidak berbicara teknis, tidak berbicara kalau-kalau. Versi Abu Ma'syar yang menang Anies. Versi mbak-mbak yang tadi yang menang katanya Anies, tapi kalau tidak dicurangi. Loh, kalau itu namanya bukan ilmu terawangan. Gitu loh ya. Tapi dua-duanya juga ilmu dagelan ini, baik ilmu terawang maupun ilmu hisab. Karena di ilmu hisab yang lain selain Abu Ma'syar, yang menang beda lagi. Begitupun dengan ilmu terawangan, kata abuyanya, kata si embahnya Prabowo mungkin ya yang menang mungkin Prabowo. Jadi nggak ada ujungnya yang namanya ilmu terawangan itu, dobol kabeh. Ya, ini sangat kita sayangkan ya di zaman yang serba modern ini, orang masih berbicara terawang, indigo dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat disayangkan. Maka Al-Quran membatasi semua ini. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Dan siapa yang akan jadi presiden itu termasuk perkara ghaib. Mengapa demikian? Karena berkaitan dengan ayat ini Sayyidah Aisyah ditanya waktu itu. Mengomentari ayat ini, menjelaskan tentang ayat ini. Man za'ama anna Muhammadan ya'lamu ma fi ghad faqad anzama 'ala Allahil firyah. Sesuai juga dengan konteks asbabun nuzulnya ayat ini, Nabi Muhammad ditanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah? Kapan terjadinya kiamat?" Lalu turunlah ayat ini. Ya, jadi mau pakai versi Abu Ma'syar ke, mau versi terawangan ke, tidak ada yang tahu. Semuanya cuma sesuai selera. Ya, si embahnya Anies ngomong Anies yang menang. Hisabnya Anies yang ngomong Anies yang menang. Begitupun seterusnya. Kata embahnya Prabowo yang menang Prabowo. Kata embahnya Ganjar yang ngomong Ganjar, yang menang Ganjar. Kemarin kan ada lagi haluer itu yang kayak kiai itu ya. Buat pleret. Katanya disuruh Nabi Khodir membela Ganjar dan seterusnya, banyak kehaluan. Di dalam dunia politik ini banyak para haluer ikut ambil andil lah. Mengambil kesempatan untuk mempromosikan kehaluan dan kedobolannya. Salam akal sehat dan salam embruter.